Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, selamat beribadah di ibadah Pelkat pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai ibadah Pelkat PA, dipersiapkan dulu yuk Alkitab sama Kidung Cerianya. Diundang bangkit berdiri, kita menyanyikan Mars Pelkat PA, Gereja yang Melayani. Ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Mari kita saat teduh. Saat teduh selesai, kita menyanyi lagu dari Kidung Ceria 171, Di Pintumu, bait yang pertama. Di pintumu ku datang dan mengetok-tok-tok. Di pintumu ku datang dan mengetok-tok-tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Kau sudah boleh bangunkan kami pada pagi hari ini, dan Kau sudah boleh pimpin kami untuk mengikuti ibadah pelayanan anak. Berkati ibadah ini agar dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita menyanyi dari Kidung Ceria 185, Aku Gereja, Kau Pun Gereja, bait yang pertama. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja, dan mengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, dan bukan
tinggikan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Adik-adik, sekarang saatnya pembacaan Mazmur. Diambil Alkitabnya. Kita membaca Mazmur 93 ayat 1-5. Kita baca seperti pembacaan Mazmur. Tuhan Raja yang kekal. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Sungguh telah tegak dunia, tidak bergoyang. Sungai-sungai telah mengangkat, ya Tuhan. Daripada suara air yang besar, peraturan-Mu sangat teguh. Kita ambil Kidung Ceria kita kembali bernyanyi dari Kidung Ceria 149, Ajar aku mendengar seperti Samuel. Ajar aku mendengar seperti Samuel, bila kau memanggilku seperti Samuel. Tuhan panggil namaku, berilah tugas padaku. Ajar aku mendengar seperti Samuel. Adik-adik, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, dibuka dulu Alkitabnya dari Yesaya 50 ayat yang keempat sampai yang keenam. Yesaya 50 ayat ke-4 sampai yang ke-6. Sebelum kita membaca juga, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini Tuhan kami boleh merasakan berkat dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Ya Tuhan Yesus, pada saat ini juga kami ingin membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami, pimpin dengan Roh Kudus-Mu dan hadir di tengah-tengah kami Tuhan, memberkati ibadah hari Minggu pelayanan anak ini. Dan kiranya Tuhan apa yang kami baca dan kami dengar boleh kami lakukan itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah doa kami Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, kita baca bersama-sama ya. Yesaya 50 ayat yang keempat sampai yang keenam. Ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Halo adik-adik, adik-adik masih ingat gak ya sama cerita bangsa Israel? Secara singkat aja, atau apa yang adik-adik pikirkan kalau mendengar kata bangsa Israel? Betul, bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan dan bangsa yang disayang oleh Tuhan. Tetapi umat Israel tidak taat kepada perintah Tuhan, tidak melakukan perintah Tuhan. Bahkan istilah katanya, bangsa Israel tuh kepala batu atau suka ngeyel. Dan bahkan juga bangsa Israel itu menyembah patung, menyembah berhala. Dan sikap mereka itu membuat Tuhan marah, sehingga Tuhan menghukum umat Israel dengan membuangnya ke padang pasir. Karena Tuhan Maha Penyayang, Maha Kuasa, Maha Mulia, Tuhan juga pun yang menyelamatkan bangsa Israel. Nah, adik-adik,
Hari ini kita belajar tentang taat. Ya, taat. Dan Kak Vali punya satu video untuk adik-adik bisa tonton hari ini agar kita bisa belajar sama-sama dari video yang akan tayang berikut ini. Abram berumur 75 tahun. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Ia berangkat dari Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan. Lalu sampai di situ, Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Adik-adik, video barusan tentang apa ya? Dan tentang siapa? Ya betul, video barusan tentang Bapak Abram atau yang biasa kita kenal adalah Bapak Abraham yang diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi ke suatu tempat yang Bapak Abraham sendiri pun tuh nggak tahu tempat itu di mana, dan Bapak Abraham sendiri pun juga nggak tahu kalau apa yang akan dilakukan di sana. Tapi karena Bapak Abraham taat dan percaya sama Tuhan, Bapak Abraham pun tidak ragu sedikit pun untuk melakukan perintah Tuhan. Karena Bapak Abraham yakin Tuhan akan memberkati Bapak Abraham. Dan akhirnya Bapak Abraham dan lainnya pergi ke suatu tempat yang ternyata nama tempat tersebut adalah Tanah Kanaan, yaitu tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Sesampainya ia di sana, Tuhan berfirman bahwa Tuhan akan memberikan tanah atau negeri itu kepada Bapak Abraham dan keturunannya. Nah, adik-adik, yang kita pelajari dari video barusan adalah salah satu contoh hamba yang taat, yaitu Bapak Abraham. Dan kita juga sebagai anak-anak Tuhan harus menjadi anak yang taat sama Tuhan, harus melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Adik-adik harus rajin berdoa, rajin baca Alkitab,
melakukan kebaikan, saling menolong, bersyukur selalu, cinta damai, jangan suka bertengkar sama saudaranya, sama temannya, atau bahkan sama orang tuanya. Nah, adik-adik itu contoh yang gak baik ya. Kalau bertengkar, adik-adik harus ingat kalau orang tua kita adalah wakil Tuhan di dunia ini. Jadi kalau adik-adik mau panjang umur dan diberkati hidupnya, adik-adik harus menghormati orang tua adik-adik. Sekarang Kak Vali mau tanya, di sini siapa yang masih suka bentak mama papanya atau oma opanya? Gak ada ya. Nah, Kak Vali berharap dari firman Tuhan hari ini adik-adik bisa menjadi anak-anak yang patuh dan taat kepada Tuhan, kepada orang tua, dan terlebih orang yang lebih tua dari kita. Janji ya? Amin. Untuk merespon firman Tuhan, kita kembali bernyanyi dari Kidung Ceria 203, Berkumandang Suara. Bait yang pertama. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Adik-adik, tiba saatnya kita masuk ke dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan dan anugerah Tuhan yang Tuhan masih senantiasa memberikannya itu kepada kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami mengucap syukur atas firman yang baru saja kami dengar pada hari ini. Terima kasih Tuhan bahwa melalui Bapak Abraham kami belajar bagaimana untuk menjadi hamba yang taat. Dan biarlah Tuhan kami anak-anak-Mu dapat selalu melakukan perintah Tuhan. Tidak ragu sedikit pun bagi kami untuk melakukannya itu. Biarlah kami terus dapat taat, percaya dan yakin Tuhan bahwa Tuhan akan memberkati di kehidupan kami setiap harinya. Ya Tuhan Yesus, ajarlah kami juga untuk dapat menjadi anak-anak yang taat terhadap orang tua, terlebih juga orang yang lebih tua daripada kami. Tuhan Yesus, pada doa syafaat kali ini kami ingin berdoa untuk keluarga kami, untuk oma opa, mama papa, kakak dan adik kami. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, berkat, dan perlindungan yang daripada-Mu saja. Kami ingin berdoa juga untuk adik-adik yang melakukan kegiatan belajar di rumah. Kiranya Tuhan beri kemampuan, kepintaran, dan semangat agar adik-adik dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, sehingga juga adik-adik mendapatkan hasil yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa juga untuk seluruh gereja di dunia ini, terkhusus di GPIB Betania. Kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan beri, sehingga kami dapat melakukan ibadah dengan virtual seperti ini. Dan biarlah apa yang kami lakukan ini Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu saja dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Tuhan Yesus yang baik, tak lupa kami berdoa untuk di situasi sekarang ini Tuhan, di mana kami sedang melawan virus COVID-19 dengan cara untuk tetap di rumah. Tuhan berkati bagi mereka yang sedang berjuang di situasi sekarang, untuk dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya dalam merawat pasien selama berbulan-bulan. Tuhan beri kesehatan bagi mereka, Tuhan beri semangat bagi mereka, agar mereka boleh menjalankan tugasnya dengan baik. Kami berdoa juga untuk pasien yang sedang dirawat,
Tuhanlah yang pulihkan mereka melalui obat-obatan, makanan, dan minuman, agar mereka dapat kembali berkumpul dengan keluarganya masing-masing dengan tubuh yang sehat. Kami berdoa juga untuk para pemimpin di dalam mengambil keputusan, kiranya Engkau beri mereka kebijaksanaan, sehingga apa yang mereka boleh putuskan bersetujuan untuk keamanan dan kesejahteraan kami sebagai masyarakat. Kami percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami untuk memberkati dan pelihara segala aktivitas kami semua, dan masalah wabah virus COVID-19 ini akan segera berakhir sesuai waktunya Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa, ungkapan syukur dan permohonan kami ya Tuhan, yang kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, saatnya kita masuk dalam pengucapan syukur. Kita menyanyi dari Kidung Ceria 256, Hidup Kita Yang Benar, bait 1 dan 3. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Apa arti hidupmu? Bukankah ungkapan syukur karena Kristus penebus berkorban bagimu? Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Amin. Kita menyanyi dari Kidung Ceria 292, Tuhan Kau Gembala Kami, bait yang pertama. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu.
Sebelum kita mengakhiri ibadah PA pada pagi hari ini, kita berdoa. Tapi sebelum itu kita nyanyi yuk, Mana Jari. Mana jari, mana jari, di sini, apa kabar jari? Baik-baik saja, bertemu, berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Kau sudah boleh pimpin ibadah kami, sehingga ibadah kami dapat berjalan dengan lancar. Berkati kami Tuhan Yesus, agar ibadah kami dapat kami lakukan di kegiatan kami sehari-hari. Dan berkati kami juga dalam kegiatan kami selanjutnya. Berkatilah ya Tuhan, pimpin kami sekalian, dan beri juga terang-Mu menyinari jalan terus. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik.